Jumpa lagi bersama Padi Borok di sini. Tetap cakep, tetap manis ya sampai saat ini. Sudah lama tak jumpa teman-teman semuanya ya, dari sana sampai sini, yang di pojokan, yang lagi aktivitas apapun, dan yang lagi jatuh cinta atau sekedar melihat rumput tetangga. Semoga tetap semangat ya, tetap sukses selalu ya, begitu ya. Pada jumpa kali ini ada beberapa hal yang kita pahami bahwa anak-anak tetangga, anak kamu ya, dan generasi muda belia lainnya ternyata banyak memiliki kelebihan ya, yang kadang kita gak tahu ya, karena kita kurang perhatian tampaknya. Begitu ya. Janganlah, mereka adalah masa depan bangsa yang harus dikasih perhatian. Jangan cuma pacar kamu yang dikasih perhatian ya, tetapi anak-anaknya juga dengan baik ya, agar tumbuh menjadi pribadi yang superhero. Seperti Gundala, Gatot Kaca, Dewi Sinta, dan ya membanggakan banget ya bagi nusa dan bangsa begitu ya. Apalagi kamu bangga sama aku kan. Nah, dalam hal ini kita akan bahas bagaimana cara ya, perhatian sama anak yang ternyata punya bakat musik ya. Punya bakat musik. Ya, bakat tuh banyak banget ya, dan kita akan bicarakan di kali ini bahwa anak-anak yang punya bakat musik ya, padahal kita gak punya bakat mungkin ya. Jangan dilarang ya. Andai saja setiap latihan gitu ya bikin bunek, stres dan memalaskan, tak apalah, namanya juga anak-anak ya yang lagi berkembang gitu. Ada beberapa tips yang harus kita tahu sebagai orang tua yang bijaksana ya dalam hal ini. Jika anak punya tanda-tanda jadi seniman musik ya, apapun musiknya, apapun jenis musiknya, nah kita kemon aja, berarti kita satu frekuensi dalam hal ini ya. Kita tahu akan kemampuan mereka dan apa saja yang harus diingat oleh kita. Ada beberapa tips yang harus kita ingat. Oke, begicot. Yang pertama yaitu beri kesempatan belajar ya. Anak-anak itu ya, anak-anak semuanya ya, kesempatan belajar bagi kita atau kita belajar bagi mereka. Gimana sih maksud ini? Ya, kesempatan belajar kepada orang lain ya, berilah kesempatan belajar kepada orang lain ya, kalau kita nggak mampu maksudnya. Kadang juga belajar dengan cara mengamati seseorang yang bermain musik, mungkin kita harus mengalah ya, karena kita nggak punya kemampuan untuk bermain musik seperti orang lain ya. Biarkan saja, jangan buru-buru kita ajak pulang kalau gitu. Gara-gara kita rindu sama si pujaan hati, diajakin pulang. Gara-gara nonton film yang kita suka, diajakin pulang. Oh, jangan egois lah kalau gitu ya. Sebagai orang tua jangan egois ya. Mereka itu punya kemampuan yang super hebat ya. Database anak itu biasanya kan lebih tinggi daripada kita ya. Jadi kita harus mengalah lah. Gitu ya, database-nya lebih tinggi ya. Iya, karena anak-anak itu kan memiliki database yang sifatnya itu golden age ya, usia yang sangat baik untuk merangkum atau melihat, merekam dengan baik gitu. Jadi sering meniru orang lain, begitu ya. Oke, yang kedua sebagai orang tua tetap sabar walau telinga kita kadang galau ya dengerin musiknya. Sebagai orang tua jangan buru-buru lah menuduh anak telah memecahkan ember ya kan, mangkok gitu, gelas, karena kita tahu kadang anak-anak ingin suara lain yang dia pukul ya. Apapun dia pukul ya, saat dia ingin seperti pemain gitar, sapu lidi aja kadang bisa dimainkan, atau ember galon dianggap seperti beduk. Dan musiknya asal pukul aja dan tak beraturan ya, tentu saja ya seperti itu ya. Siapa tahulah itu memang menjadi cerita saat kesuksesannya. Biarin saja kalau gitu, biarin, asal gak terus dilempar ke kita.
Arahkan yang terbaik bagi dia itu, tentu saja seperti itu ya. Sudah cukup, dan berikan cara menabuh yang benar agar telinga tetangga tidak ikut remuk. Itu adalah kewajiban orang tua ya, mengawasi, mendengarkan, mencermati, perhatian sama anak-anak yang lagi suka terhadap sesuatu ya. Sesuatu itu adalah musik ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah berikan dia itu kesempatan untuk berekspresi ya, ekspresi. Kadang-kadang anak-anak kita jadi lucu ya, apalagi anak tetangga. Dan aku tahu kok anak kamu itu lucu banget ya. Kayak kamu ya, wajahnya kayak kamu kalau gitu. Ekspresi apapun ya, biarin aja ya. Emang anak kecil suka nirukan pujaan hatinya ya. Ya setidaknya bapaknya atau ibunya ya. Awas kita dijiplak dia ya. Apapun yang kita punya kadang-kadang akan dijiplak oleh anaknya. Gitu ya. Jadi tampilannya di depan dia itu harus semenawan mungkin ya. Gitu. Kayak aku ya, menarik banget kan pada kamu. Intinya bahwa anak-anak akan memberikan ekspresi yang menurutnya itu baik dan butuh panutan ya. Dia butuh panutan banget ya, yang sering nggak mikir mana yang baik mana yang buruk ya. Yang penting tirukan gitu ya, pokoknya tirukan ya. Dan apa yang ada di sekitar dia itu kadang-kadang juga direkam oleh otaknya itu untuk ditirukan ya. Jadi waspadalah ya, waspadalah. Anak-anak bisa jadi musikus yang ternama jika terus disajikan, misalkan Pak Idrus Sardi ya, sang maestro violin biola Indonesia. Wis, cakep banget ya. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita sering memperdengarkan anak itu tilawah atau musik-musik apapun ya, dia akan termotivasi atau berekspresi seperti apa yang dia lihat gitu, apa yang dia dengarkan dan apa yang dia rasakan ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya apalagi ya, motivasilah ya, motivasilah dia agar terus berkembang ya. Itu saya kira sebagai orang tua harus memotivasi ya, agar tetap semangat gitu. Motivasi yang paling dasar adalah motivasi yang muncul dari orang tuanya. Tentu saja bagaimana dia tetap terus bersemangat dalam misinya, dalam mencari panutan untuk menjadi seorang musikus. Ya minimal kita bisa tabuh beduk lah, atau main gamelan di sampingnya ya. Pasti dia akan ikut-ikutan ya untuk menabuh beduk itu ya. Dan nada-nada yang kita mainkan tentu saja akan dipahami oleh dia ya. Jangan lupa berikan juga ya pemahaman lain agar menabuh atau memainkan musiknya itu dengan baik dan benar, agar enak didengar gitu. Wah. Dan selanjutnya mungkin kita akan sediakan peralatan yang dia butuhkan ya. Iya, ya berat banget memang ya. Peralatan musik itu mahal ya. Namun ya gak apa-apa ya, kita bisa minjem tetangga sebelah, temen deket, mantan pacar kita, Pak RT, Pak Lurah, dan siapa saja yang punya demi perkembangan otak anak kita yang canggih itu ya. Jadi bisa minjem aja lah. Usahakan dan mengusahakan sarana prasarana bagi anak kita adalah yang terbaik deh kalau gitu ya. Gak punya gitar ya bisa diganti dengan raket. Gak punya drum ya bisa pakai apa ya? Pakai panci. Nggak punya biola bisa ganti dengan ember. Silakanlah berekspresi mana alat yang mendekati aslinya ya, asal jangan ketipung diganti dengan drum aspal ya. Jauh banget kalau gitu. Oke lah gitu ya. Selanjutnya ya, mungkin anak-anak kita ya arahkan pada hal-hal yang baik dan sejalan dengan apa yang jadi tujuannya gitu. Nah, ada sedikit yang perlu dipertimbangkan di sini ya. Kadang semua alat musik yang dia sukai itu, namun ada baiknya jika saja alat musik yang dia minati itu lebih awal atau
tar bosan ya, biasanya seperti itu ya. Jadi alat musik yang dia punya biasanya lama kelamaan jadi bosan gitu ya. Maka kita harus minjem alat lagi musik yang lain ya. Karena menurut perkembangan usianya kan seperti itu ya. Mungkin awal mulanya suka dengan gitar atau ketipung ya, ketipung, kemudian drum, kemudian gitar, kemudian piano dan lain-lain ya. Karena kita sudah sadar ya kalau emang lagi mencari potensi diri, jadi musik apapun mungkin cenderung akan dimainkan oleh dia ya. Dan agak cenderung liar gitu. Atau orang tuanya nggak ikut-ikutan liar ya. Pokoknya ortunya adalah yang terbaik lah, jangan khawatir lah. Ya seperti itu ya. Tips yang terakhir ya dari Pak Borok ini, jangan marahi jika salah kunci. Kadang-kadang salah kunci ya, jadi suaranya keliru gitu ya, jadi kayak gitu kalas gitu ya. Orang tua kadang memang nggak punya bakat sih, seperti Pak Borok ini nggak punya bakat apapun kecuali merayu kamu. Untuk bermain musik ya, tapi anak bisa saja ya, jadi di luar bakat orang tuanya ya. Karena siapa tahu bahwa mbahnya, eyangnya pada main musik ya, jadi menurun gitu ya sama anak itu. Jadi wajar lah kalau dia itu jadi berbakat gitu ya, tanpa orang tuanya berbakat gitu. Yang lain pasti berbakat gitu, karena ada garis DNA-nya gitu, ada garis DNA untuk bermain musik. Nah itulah, maka berilah waktu dia, kesempatan, tempat, dan perhatian super khusus ya. Apalagi kalau kita minat banget ya, panggil aja guru musik ya. Jika perlu yang secara sukarela gitu. Jangan marah ya, jika salah kunci gitu. Jadi cempreng gitu ya, adalah catatan ya. Mungkin cempreng dari kecemprengan itu menjadi catatan ya, kalau dia nanti akan menjadi sukses, dan kecemprengan atau kesalahannya itu akan jadi kebenaran yang akan datang ya, itu kayak gitu tuh. Jadi ya nikmati saja musiknya, jangan muntah sebelum waktunya. Itulah tip-tipnya. Dan temannya, saya menemukan satu anak yang lagi berekspresi ya, dengan nuraninya ya, dengan segenap kemampuannya, dan harap maklum ya, anak SD kelas 4 yang coba-coba menurunkan pujaan bermain musik gitu. Namun maaf ya, kalau salah view kamera ya, memang aku bukan tukang video shooting gitu yang profesional gitu ya. Oke, kita nikmati saja ya, begitu.